Memperingati Hari Angkutan Nasional, hari ini para pengguna moda transportasi publik di Jakarta, yakni MRT serta LRT hanya membayar Rp1 di setiap perjalanan. Sementara untuk Transjakarta digratiskan. Tarif gratis untuk Transjakarta dan tarif Rp1 untuk MRT serta LRT ini dalam rangka memperingati Hari Transportasi Nasional. Tarif ini berlaku untuk pengguna pemilik kartu uang elektronik, kartu multitrip, atau kartu Jaklingko. Khusus untuk moda transportasi MRT, pengguna harus memiliki saldo minimal Rp14.000. Sementara untuk Transjakarta dan LRT, saldo minimal yang dibutuhkan hanya Rp1. Belasan wisatawan asal Indonesia terjebak di Pahalgam, Kashmir, India usai penembakan brutal yang menewaskan 28 wisatawan. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Sama saya Camar Haenda. Usai dipindah ke Basilika Santo Petrus, jenazah Paus Fransiskus terus dikunjungi oleh umat yang ingin berdoa. Barisan umat Katolik dan masyarakat umum berkumpul mengelilingi jenazah Paus Fransiskus untuk melihat peti jenazahnya yang terbuka di Basilika Santo Petrus pada Rabu waktu setempat. Kantor pers Tahta Suci mencatat bahwa sekitar 20.000 orang telah memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Paus Fransiskus hingga Rabu malam. Masyarakat umum dapat memberikan penghormatan terakhir mereka mulai hari Rabu hingga Jumat nanti. Sementara agenda pemakaman Paus Fransiskus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 April 2025. Paus Fransiskus wafat pada hari Senin lalu di usia 88 tahun. Sebelumnya, suasana haru mengiringi prosesi pemindahan jenazah Sri Paus dari kediamannya di Casa Santa Marta ke tempat persemayaman di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Masyarakat umum dipersilahkan memberikan penghormatan terakhir ke Sri Paus hingga Jumat malam. Jenazah Paus Fransiskus dipindahkan dari kediamannya di Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus. Tempat beliau akan disemayamkan selama 3 hari. Prosesi pemindahan dilakukan pada Rabu pagi waktu setempat. Jenazah Paus Fransiskus terbaring dalam peti jenazah terbuka mengenakan jubah merah. Dengan tangan menggenggam rosario. Jenazah Sri Paus dikawal garda Swiss yang berjaga di kedua sisi peti jenazah. Pemindahan jenazah Paus Fransiskus dari kediamannya diiringi dengan misa, nyanyian, dan doa-doa. Proses pemindahan jenazah Paus Fransiskus dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell. Iring-iringan jenazah melalui rute lapangan Santa Marta, lapangan Proto Martir Robawi, lengkungan Lonceng, lapangan Santo Petrus, hingga masuk ke Basilika Santo Petrus melalui pintu tengah. Suasana haru menyelimuti prosesi pemindahan dan persemayaman jenazah Paus Fransiskus. Umat Katolik dan masyarakat umum berkumpul di lapangan Santo Petrus, Vatikan untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Sri Paus. Peti jenazah Sri Paus ditempatkan di pintu tengah Basilika Santo Petrus sebelum diletakkan di depan altar pengakuan. Umat Katolik dan masyarakat diperbolehkan memberikan penghormatan terakhir secara langsung di Basilika Santo Petrus hingga Jumat malam. Sebelum nantinya jenazah Paus akan dimakamkan secara sederhana pada Sabtu pukul 10 pagi waktu setempat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah tokoh untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Salah satunya adalah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah tokoh untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono,
Menteri HAM Natalius Pigai dan mantan Menteri ISDM Ignatius Jonan. Atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Utusan dari Indonesia dijadwalkan berangkat ke Vatikan pada hari Kamis atau selambat-lambatnya Jumat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Fiji, Siti Feni Rambuka di Istana Merdeka, Jakarta. Tiba di Istana Kompleks Kepresidenan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, PM Fiji Siti Feni Rambuka disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara ini kemudian menuju ke dalam istana untuk melakukan pertemuan dan membahas penguatan hubungan bilateral serta kerjasama di berbagai bidang strategis. Dalam pertemuan hari ini, kita telah membahas hubungan bilateral, apa-apa yang telah menjadi kesepakatan antara kedua negara di saat-saat yang lalu akan kita teruskan. Di bawah pemerintah yang saya pimpin, kita akan menepati semua komitmen dan perjanjian kita dalam waktu yang cepat. Di bidang kerjasama politik, kita ingin mengefektifkan perjanjian kerjasama pertahanan yang sudah kita jalin beberapa saat yang lalu. Kita juga berkomitmen, Indonesia berkomitmen untuk mendukung pembangunan pusat latihan pertanian regional di Fiji. Sebelumnya, Perdana Menteri Republik Fiji, Siti Feni Rambuka, tiba di Indonesia kemarin malam di Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangannya disambut dengan upacara kehormatan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Fiji, Dupito Simamora, ikut menyambut kedatangan Perdana Menteri Republik Fiji.